Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Selasa 25 Juni 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 7 ayat 6 dilanjutkan ayat 12 sampai 14. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mental instan kadang ada dalam diri setiap kita. Kita memang kadang tidak ingin merepotkan diri dengan berbagai macam hal yang kelihatannya terlalu ribet dan sulit, walaupun sebenarnya itu untuk sebuah kebaikan dan kebenaran. Kadang kita ingin sukses, tetapi tidak mau bekerja, malas belajar, dan mengupdate pengetahuan dan keterampilan kita. Mentalitas demikian juga kadang merasuki hidup beriman kita. Kita bangga dengan identitas kita sebagai pengikut Kristus, tetapi kita sulit untuk menghidupi ajaran-ajaran Tuhan Yesus dalam hidup karya perutusan kita setiap hari. Mentalitas demikian tentu menjadikan hidup beriman kita tidak sungguh berbuah berkat. Kita hanya menuntut dari Tuhan dan sesama. Kita hanya ingin diperlakukan oleh orang lain dengan baik, dengan hormat, tetapi kita sendiri jarang melakukan kebaikan dan sulit untuk menghormati sesama kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus hari ini mengingatkan kita sekalian bahwa orang yang cenderung mencari kenyamanan, tidak mau berusaha, tidak mau bekerja untuk kebaikan dan kebenaran, pasti akan membawa hidup mereka kepada kebinasaan. Tuhan Yesus juga menghendaki bahwa setiap pengikutnya hendaknya memiliki daya tahan dalam iman di tengah tantangan dan cobaan hidup. Laksana melewati pintu yang sempit dan sesak
menuju kepada kehidupan, kita pun diajak untuk bertahan dalam iman kita, untuk teguh dalam iman kita akan Yesus, dalam situasi apapun yang kita alami, dan setia melaksanakan apa yang sungguh menjadi kehendak-Nya di dalam hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, melalui firman Tuhan yang kita dengar bersama dari perikop Injil hari ini, saya mengajak kita sekalian untuk lebih secara khusus merefleksikan dua hal berikut ini. Pertama, kita harus menghargai dan mengasihi siapa saja, karena kita percaya Allah sendiri hadir dalam diri setiap kita. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kita harus bersikap dan berperilaku baik terlebih dahulu kepada sesama, sekalipun lawan bicara kita berlaku tidak sepadan dengan apa yang kita mau. Jagalah hati, dan jadilah pemenang kehidupan yang tetap sejuk di tempat yang panas, yang tetap manis di tempat yang sangat pahit, yang tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar, dan tetap tenang di tengah badai yang paling berat sekalipun. Dan hal kedua yang boleh kita refleksikan bersama melalui perikop Injil hari ini adalah menjadi murid Kristus berarti kita harus juga memiliki daya juang, daya tahan, secara khusus ketika kita secara pribadi diperhadapkan dengan tantangan dan cobaan. Kita harus berani melawan godaan-godaan duniawi, melawan dosa yang sungguh memberikan kenikmatan bagi manusiawi kita, tetapi membawa kita kepada kebinasaan. Karena barang siapa bertahan sampai kesudahannya, ia yang akan selamat. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita berdoa memohon pertolongan dan bantuan Allah sendiri, sehingga kita semua tetap setia dalam iman kita akan Yesus dan tetap setia dalam tugas dan panggilan yang telah Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.